Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Baidawi akan menjelaskan kembali terkait mata kuliah metodologi penelitian. Di sini saya akan membahas pertama, konsep-konsep penemuan ilmu pengetahuan. Pengertian ilmu pengetahuan. Ilmu adalah kumpulan pengetahuan sistematis yang merupakan produk dari aktivitas penelitian dengan metode ilmiah. Sedangkan pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan. Dan pengetahuan itu semua milik atau isi pikiran. Jadi, ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Adapun ciri-ciri ilmu pengetahuan adalah sebagai berikut: empiris, sistematis, objektif, analitis, dan verifikatif. Ada 6 langkah terkait metode ilmiah dalam ilmu pengetahuan, antara lain perumusan masalah, pengamatan dan pengumpulan data, penyusunan dan klasifikasi data, perumusan hipotesis, deduksi dan hipotesis, serta tes dan pengujian kebenaran verifikasi hipotesis. Nah, ada pun proses penemuan ilmu pengetahuan. Yang pertama, zaman pra-Yunani kuno. Pada zaman pra-Yunani kuno, ini ditandai dengan kemampuan, antara lain pengetahuan yang berdasarkan pengalaman itu diterima sebagai fakta dengan sikap reseptif, kemampuan menemukan abjad dan sistem bilangan, serta kemampuan menulis, berhitung, menyusun kalender yang didasarkan atas sintesa. Yang kedua, Yunani kuno. Pada zaman Yunani kuno, sangat identik dengan filsafat, merupakan induk dari ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, untuk memasuki peradaban baru umat manusia, pada zaman Yunani kuno, banyak bermunculan ilmuwan yang ditemukan, antara lain Thales, Pythagoras, Krates, Plato, dan Aristoteles. Yang ketiga, zaman abad pertengahan. Pada zaman abad pertengahan, para ilmuwan pada masa abad pertengahan hampir semua adalah para teolog, sehingga aktivitas ilmiah terkait dengan kegiatan keagamaan masing-masing. Yang keempat, zaman Renaissance. Pada zaman Renaissance ditandai dengan sebagai era kebangkitan kembali pemikiran bebas dari dogma-dogma agama. Manusia ingin mencapai kemajuan atas hasil usaha sendiri, tidak didasari atas campur tangan ilahi. Yang kelima, zaman modern. Pada zaman modern ditandai dengan berbagai penemuan dalam bidang keilmiahan. Yang terakhir, nomor 6, zaman kontemporer. Pada zaman kontemporer ditandai dengan adanya teknologi canggih dan spesialis ilmu yang semakin tajam dan mendalam. Adapun strategi perkembangan ilmu pengetahuan. Ada 2 hal pokok strategi perkembangan ilmu pengetahuan, yaitu yang pertama, visi dan
Orientasi filosofisnya diletakkan pada nilai-nilai Pancasila. Sila ketuhanan Yang Maha Esa mengimplementasi ilmu pengetahuan mencipta perimbangan antara rasional dengan irasional, antara akal, rasa, dan kehendak. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan iptek haruslah secara beradab. Sila Persatuan Indonesia memberikan kesadaran kepada bangsa Indonesia bahwa rasa nasionalisme bangsa Indonesia akibat dari sumbangan iptek. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dapat mendasari pengembangan iptek secara demokratis. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adanya kemajuan iptek harus dapat menjaga keseimbangan, keadilan dalam kehidupan kemanusiaan. Yang kedua, visi dan orientasi operasional diletakkan pada dimensi-dimensi antara lain teknologis. Dalam penerapan ilmu pengetahuan, hanya sekedar sarana yang memang harus kita digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Etis. Dalam penerapan ilmu pengetahuan, harus kita nasionalisasikan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Integral atau integratif. Dalam penerapan ilmu pengetahuan, harus meningkatkan kualitas manusia. Selanjutnya, saya akan membahas tentang bentuk-bentuk penalaran ilmiah. Pengertian penalaran ilmiah. Penalaran itu sendiri adalah suatu proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Jadi, penalaran ilmiah dimaksud adalah proses ketika prinsip-prinsip logika diterapkan pada proses ilmiah. Pencarian mengenai suatu penjelasan formasi dari suatu hipotesis, membuat prediksi, solusi dari suatu masalah, penyusunan eksperimen, kontrol variabel, menganalisis data, dan pengembangan hukum empiris. Itulah semuanya dalam cara logis. Jenis-jenis penalaran ilmiah. Penalaran dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah penalaran yang berdasarkan pada pengetahuan sebelumnya yang bersifat umum serta menyimpulkan pengetahuan baru yang bersifat khusus. Penalaran deduktif bersifat silogisme, yang dimana deduktif ini merupakan suatu argumen yang terdiri dari premis-premis dan kesimpulan. Penalaran secara deduktif bersifat a priori yang memiliki arti. Premis-premis yang ada tidak memerlukan pengamatan indrawi dan empiris. Penalaran logis dan analitis yang tumbuh dan berkembang dengan adanya pengamatan yang semakin intens, sistematis, dan kritis. Contoh penalaran deduktif dari premis. Di puncak hawanya dingin, di daerah Batu hawanya dingin, di kawasan Lembang hawanya juga dingin.
Nah, kesimpulannya adalah daerah yang letaknya tinggi atau dataran tinggi, hawanya akan dingin. Yang kedua adalah penalaran induktif. Penalaran induktif berasal dari pengetahuan sebelumnya mengenai sejumlah kasus yang sejenis bersifat khusus, individual, dan konkret. Logika induktif berasal dari pengetahuan baru yang disimpulkan pengetahuan sebelumnya. Pada prinsipnya, berpikir induktif alur pikirnya dimulai dari hal yang induktif, hal yang spesifik, khusus, ke arah yang lebih umum. Argumen induktif yang baik adalah argumen yang benar dengan premis yang bisa memberikan alasan yang jelas dan benar tentang kebenaran dari kesimpulan. Adapun bahaya menggunakan penalaran induktif adalah terlalu cepat menarik kesimpulan yang berlaku umum. Contoh penalaran induktif premis. Logam 1 apabila dipanaskan akan memuai. Logam 2 apabila dipanaskan akan memuai. Logam 3 apabila dipanaskan akan memuai. Nah, kesimpulannya adalah semua logam apabila dipanaskan akan memuai. Di sini ada penalaran secara logis dan analitis. Yang pertama, penalaran logis. Logika sendiri menurut Aristoteles tidak lepas dari istilah silogistik. Ia merupakan sebuah penjelasan yang dalam prosesnya mengandung unsur abstraksi atau premis mayor dan definisi atau premis minor. Keduanya diperlukan untuk membangun sebuah konsep yang benar sebelum melangkah menjadi proposisi. Inilah akhirnya akan bermuara pada kesimpulan. Penalaran dalam fungsinya sebagai kegiatan berpikir tentunya memiliki karakteristik dan ciri-ciri tertentu. Adanya pola berpikir yang secara logis. Hal inilah yang sering disebut logika. Sehingga berpikir secara logis dapat dimaknai sebagai suatu pola dan ketentuan tertentu yang digunakan dalam proses berpikir. Dalam proses bernalar secara logis merupakan aktivitas menggali informasi dan menerjemahkannya dalam upaya menarik suatu kesimpulan sebagai solusi. Berpikir dan bernalar secara logis sangat diperlukan dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari. Yang kedua, penalaran analitis. Penalaran harus bersifat analitis. Dengan maksud ia merupakan pencerminan dari suatu proses berpikir yang bersandar pada suatu analisa dan kerangka berpikir tertentu dengan logika sebagai pijakannya. Untuk mengatur tingkat penalaran analitis, proses belajar dapat dilakukan dengan cara pembatasan. Nah, pembatasan yang disebut indikator. Secara sederhananya, pada poin kedua, ini merupakan sebuah proses menganalisa dengan logika ilmiah sebagai pijakannya, yang mana analisa sendiri merupakan suatu kegiatan berpikir dengan langkah-langkah yang tertentu sehingga kegiatan berpikir tidak semua berlandaskan pada penalaran. Di sini ada bentuk-bentuk penalaran ilmiah. Terdapat banyak cara penarikan kesimpulan. Namun untuk
memusatkan kepada berpikir ilmiah, maka terdapat 3 jenis penarikan kesimpulan. Antara lain, yang pertama, induktif, merupakan cara berpikir menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual. Nah, misalnya, kambing punya mata, kucing punya mata, semua binatang selain anjing itu punya mata. Nah, kesimpulannya adalah semua binatang memiliki mata. Deduktif adalah Nomor 2, deduktif adalah kegiatan berpikir yang sebaliknya dari penalaran induktif. Deduksi adalah cara berpikir di mana dari pernyataan bersifat umum ditarik kesimpulan bersifat khusus. Yang terakhir, abduktif. Aristoteles menyebutkan abduktif mengacu pada jenis-jenis inferensi dalam kurung penyimpulan dan penalaran silogistik yang tidak berhasil membawa kepastian karena hubungan yang lemah antara tem mayor dan tem minor. Premis mayor bersifat pasti, sedangkan premis minor bersifat tidak pasti. Oleh karena itu, kesimpulan menjadi kurang pasti atau sama dengan premis minor. Penalaran abduktif berguna untuk membentuk hipotesis yang akan diuji. Ada pengertian silogisme. Silogisme berasal dari bahasa Yunani yang berarti konklusi. Silogisme itu yang dimaksud adalah setiap penyimpulan tidak langsung dari dua proposisi premis-premis disimpulkan suatu proposisi baru kesimpulan. Dengan kata lain, silogisme merupakan pola berpikir yang disusun dari dua pernyataan dan sebuah kesimpulan. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis silogisme. Yang pertama, silogisme kategoris. Silogisme kategoris adalah silogisme yang premis-premis dan kesimpulannya berupa kesimpulan kategoris. Dengan kata lain, silogisme kategoris adalah silogisme yang semua proposisinya merupakan proposisi kategoris. Misalnya, semua yang dilarang Tuhan mengandung bahaya. Mencuri adalah dilarang Tuhan. Mencuri adalah mengandung bahaya. Yang kedua, silogisme hipotesis. Silogisme hipotesis adalah argumen yang premis mayornya berupa proposisi hipotetik, sedangkan premis minornya adalah proposisi kategoris yang menetapkan atau mengingkari. Contohnya, jika hari tidak hujan, maka hari cerah. Hari tidak hujan, jadi hari cerah. Yang ketiga, silogisme alternatif. Silogisme alternatif adalah silogisme yang terdiri dari premis mayor berupa proposisi alternatif yang yaitu bila premis minornya membenarkan noda satu alternatifnya, kesimpulannya akan menolak alternatif lain. Contohnya,
Nenek Sumi mempunyai usaha di Bandung atau di Bogor. Nenek Sumi mempunyai usaha di Bandung. Nah, kesimpulannya adalah Nenek Sumi tidak mempunyai usaha di Bogor. Yang keempat, silogisme disjungtif. Silogisme disjungtif adalah silogisme yang premis mayor keputusan disjungtif, sedangkan premis minornya keputusan kategorik yang mengakui atau mengingkari salah satu alternatif yang disebut premis mayor. Misalnya, kamu atau saya yang pergi, kamu tidak pergi. Nah, kesimpulannya adalah saya lah yang pergi. Yang kelima, silogisme entimen. Silogisme ini jarang sekali ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun dalam tulisan maupun lisan yang dinyatakan hanya minor dan kesimpulan. Misalnya, ia menerima hadiah pertama karena ia telah menang dalam sayembara itu. Kamu telah memenangkan sayembara ini karena itu kamu berhak menerima hadiahnya. Yang terakhir nomor 6, silogisme analogi. Analogi sendiri itu membandingkan dua hal yang memiliki sifat yang sama. Misal, Tony adalah seorang mekanik handal yang masuk di sebuah perusahaan industri mesin. Ya, Tony adalah lulusan dari SMKN Jenangan Ponorogo. Berkat dedikasi yang tinggi, perusahaan tersebut maju dengan pesat, dan ketika perusahaan tersebut ia membutuhkan tenaga kerja baru, mereka melihat Budi yang juga lulus dari SMK Negeri Jenangan Ponorogo yang memiliki keahlian yang juga tidak kalah dengan Tony. Akhirnya, mereka merekrut Budi untuk bekerja di perusahaan tersebut. Inilah materi yang akan disampaikan oleh pembahasan ini, dan apabila mohon dimaafkan ya. Sekian dari saya, Muhammad Bedawi. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.